Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, sehat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa riwayat, beberapa hadis tentang kelompok Salafi Wahabi adalah pengikut Dajjal. Benarkah kelompok Salafi Wahabi mereka adalah pengikut Dajjal? Kelompok yang gemar memberikan statement atau menuduh umat Islam di luar kelompoknya sebagai pengikut sesat, kelompok yang musyrik, kafir, ahli bid'ah dan sebagainya. Maka kita akan buktikan bahwasanya kelompok Salafi Wahabi, kelompok yang selama ini dikenal ekstrim dalam beragama, mudah untuk memvonis kafir, musyrik, bid'ah dan sebagainya, mereka adalah pengikut Dajjal. Ya, beberapa hadis akan kita kupas, akan kita bahas ya satu persatu tentang bukti bahwasanya kelompok Salafi Wahabi adalah pengikut Dajjal. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ba'di min ummati qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad." Ya, artinya sesungguhnya setelah wafatku kelak akan ada kaum yang pandai membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka lepas dari Islam seperti panah yang lepas dari busurnya. Seandainya usiaku panjang dan menjumpai mereka kelak, maka aku akan memerangi mereka seperti memerangi Nabi Hud kepada kaum Ad. Ya, ini ada hadis riwayat Abu Daud nomor 4738. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ada kelompok manusia yang mereka seolah-olah pandai dalam membaca Al-Quran. Perkataan yang indah tentang Al-Quran, namun ayat-ayat Al-Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya mereka menggunakan ayat Al-Quran itu untuk menyerang umat Islam yang lainnya. Dengan menggunakan Al-Quran mengkafirkan umat Islam yang lainnya di luar kelompok mereka. Gampang menuduh sesat. Kelompok di luar kelompok mereka adalah kelompok yang menurut mereka adalah kelompok yang ahli neraka. Ya, mereka membiarkan penyembah berhala. Mereka dakwanya tidak mau bagaimana umat non-muslim itu masuk dalam Islam. Ya, tapi mereka itu mengkafirkan umat yang sudah Islam. Ya, mereka membunuh orang Islam. Ya, mereka gampang menuduh kafir, memvonis musyrik, ahli bid'ah dan sebagainya. Ya, tuduhan-tuduhan yang sangat tidak tepat, tuduhan-tuduhan terhadap umat Islam, ahlul kiblat. Ya, mereka tuduh sebagai kelompok yang sesat. Hanya kelompok mereka yang mereka anggap adalah Islam. Nah, mereka senang mengkafir-kafirkan umat Islam, kemudian tidak mau mendakwahi non-Islam atau kaum non-muslim. Inilah karakter mereka. Seandainya Rasulullah masih hidup, Rasulullah ingin memberantas atau berjuang melawan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok biang teroris ini, yaitu kelompok Salafi dan Wahabi. Ya. Kemudian dari hadis yang lain, ya, Rasulullah bersabda, "Sayakunu fi ummati ikhtilaf wa furqah, qaumun yuhsinuna al-qila wa yusi'una al-fi'la,
wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minat tin muruqas sahmi minar ramiyah la yarji'una hatta tartadda ala fuqihi hum syarrul khalqi wal khaliqah tuba liman qatalahum wa qataluhu yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai'in man qatalahum kana aula billahi minhum qalu ya Rasulullah ma simahum qala tahliq. Akan ada perselisihan dan perseteruan pada umatku, suatu kaum yang memperbagus ucapan dan memperjelek perbuatan. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Mereka tidak akan kembali pada Islam hingga panah itu kembali pada busurnya. Mereka seburuk-buruk makhluk. Beruntunglah orang yang membunuh mereka atau dibunuh mereka. Mereka mengajak pada kitab Allah, tapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikit pun dari Al-Quran. Barang siapa yang memerangi mereka, maka orang yang memerangi lebih baik di sisi Allah dari mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ciri khas mereka? Rasulullah menjawab, bercukur gundul. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud nomor 4765. Nah, kita ketahui bagaimana ciri-ciri kelompok Salafi Wahabi yang gemar mereka itu bercukur gundul. Ya, mereka seolah-olah memperbagus lisan mereka, bacaan Al-Quran mereka bagus. Mereka seolah-olah sebagai ahli ibadah, ahli siam, ahli puasa. Ya, mereka seperti orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ahli dalam menghafal Al-Quran. Ya, mereka mencetak sebanyak-banyaknya para hafiz yang seolah-olah mereka adalah orang yang hafal Al-Quran. Namun sebaliknya, hafalan mereka tidak ada manfaatnya. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafal, mereka baca, mereka gunakan untuk menyerang umat Islam yang lainnya. Kata-kata kafir di dalam Al-Quran mereka serang untuk mengkafirkan umat Islam. Ya, kata-kata musyrik di dalam Al-Quran mereka serang, mereka gunakan untuk bagaimana mereka menuduh musyrik umat Islam yang lainnya. Ya, mereka seolah-olah mengajak kepada sunnah, ya, mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Mereka mengklaim sebagai pengikut sunnah. Ya, mereka semuanya mengatakan atau mendakwakan atas nama sunnah. Ya, namun dibalik itu semua itu hanyalah perkataan manis mereka. Perkataan yang seolah-olah mereka adalah ahli kitab Allah, ahli tentang hadis, ahli tentang sunnah. Tapi sebaliknya mereka adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ya, mereka kelompok yang gemar membunuh. Ya, mereka kelompok yang gampang untuk menuduh musyrik kelompok umat Islam yang lainnya. Ya, ayat yang mereka baca, ayat mereka hafal itu menambah kesombongan mereka sehingga mereka merasa lebih suci, lebih mulia, lebih lurus di antara umat yang lainnya. Ormas-ormas kelompok pengikut umat Islam yang lainnya mereka anggap semuanya sesat. Hanya golongan mereka sendiri yang seolah-olah masuk surga, yang merasa kelompok yang paling sunnah di antara kelompok umat yang lainnya. Ya, itulah watak atau karakter dari mereka, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Ciri-ciri mereka adalah gemar bercukur gundul. Ya. Kemudian masih tentang hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, "Sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna qala khairul bariyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, yamruquna minat tini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, fa idza laqitumuhum faqatluhum fa inna qatalahum ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah." Artinya, akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sebaik-baik manusia, seolah mereka adalah ahli hadis, ahli menguasai Al-Quran dan hadis, membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur
dari busurnya. Maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 3342. Ya, ini berarti memerangi kelompok Salafi dan Wahabi, kelompok ekstrim, maka akan mendapatkan pahala. Maka saatnya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Aswaja, kelompok sebagai pewaris dari sunnah Rasulullah SAW, kelompok mayoritas atau sawadul a'zam, ya mayoritas umat Islam ini hendaknya untuk bersama-sama kita memerangi kelompok Salafi Wahabi, karena mereka sudah memerangi umat Islam, mengkafirkan umat Islam, menuduh umat Islam di kelompok mereka. Ya, di luar kelompok mereka adalah kelompok yang sesat. Ya, mereka tega mengkafirkan umat Islam. Ya, hanya karena beberapa perbedaan, beberapa pemahaman. Ya, mereka anggap hanya kelompok sendiri mereka yang yang selamat. Ya, mereka menganggap sebagai kelompok pengikut sunnah, sedangkan kelompok di luar mereka cap sebagai kelompok ahlul bid'ah, ya kuburiyun atau penyembah kubur. Ya, mereka katakan sebagai sufi ini adalah kelompok yang sesat. Ya, orang yang belajar tasawuf, belajar filsafat sesat. Ya, sehingga pemahaman mereka sangat minim sekali. Mereka seolah-olah orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, dengan bertambah pemahaman agama mereka, justru mereka semakin tega untuk mengkafirkan umat Islam. Ya, itu tadi hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang nomor 3342. Kemudian ditambah hadis yang lain betapa banyaknya peringatan dari Rasulullah SAW tentang munculnya kelompok ekstrim, kelompok yang sangat ekstrim dalam beragama, kelompok yang mudah untuk memvonis kafir, musyrik, ahli bid'ah, memvonis sesat umat Islam yang lainnya. Ya, mereka bukan jika Wali Songo itu mengislamkan orang yang kafir, maka kelompok mereka ini, kelompok Salafi Wahabi, mengkafirkan umat yang sudah Islam. Ya, naudzubillah min zalik. Ya, hadis dari Rasulullah SAW, yakhruju nasun minal masyriqi yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama qata'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakuna akhiruhum ma'al masih dajjal. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali qarnun atau kurun generasi mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi akhir mereka akan bersama dengan Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kemudian Imam Abu Nuaim dan Imam Ahmad. Ya, tentang kelompok Salafi Wahabi, mereka adalah pengikut Dajjal. Kenapa demikian? Kenapa kelompok Salafi Wahabi pengikut Dajjal? Kita tahu bahwasanya Imam Mahdi nanti akan muncul di akhir zaman. Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Ya, Imam Mahdi adalah zuriat Rasulullah SAW. Sedangkan kita tahu kelompok Salafi Wahabi adalah kelompok yang sangat membenci zuriat Rasul, kelompok yang sangat membenci habaib, kelompok yang sangat menistakan keturunan Rasulullah SAW. Orang yang mencium tangan habaib mereka tuduh sebagai musyrik atau menuhankan manusia. Mereka mengatakan para habaib, ya habib keturunan Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang tidak layak untuk dihormati. Bahkan mereka banyak mencela para habaib, menghina habaib. Ya, mereka tuduh habaib ini adalah kelompok sufi, kelompok yang sesat, sufi penyembah kubur. Ya, dan perkataan-perkataan yang mereka gunakan untuk mencaci maki para habaib, para keturunan Rasulullah SAW. Jelaslah nanti kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Aswaja akan bersama dengan Imam Mahdi, karena kelompok Aswaja ini adalah kelompok yang sangat mencintai keturunan Rasulullah SAW. Dimanapun majelis, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan, menghormati para habaib.
Sedangkan kelompok Salafi Wahabi sangat membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaslah bahwasanya Imam Mahdi nanti akan bersama dengan kelompok Aswaja, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah akan memerangi kelompok Salafi Wahabi dan kelompok Dajjal. Ya, mereka semuanya kelompok Salafi Wahabi adalah pengikut Dajjal, di mana ciri-cirinya adalah sangat benci, ya sangat anti terhadap habaib, sangat membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari fitnah Dajjal, selamat dari fitnah pengikut Dajjal, yaitu fitnah dari kelompok Salafi Wahabi. Kita semuanya tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya istiqomah dalam mendakwahkan Aswaja, ya bersama dengan kelompok mayoritas umat Islam, yaitu Sawadul A'zam. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, selamat di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.